Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua, amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali hari ini, Jumat 8 September tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Baik, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 22 hari bersama kitab Wahyu. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita sudah berada di hari yang ke-8, maka kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang ke-8, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul renungan kita hari ini, penghakiman dan keselamatan dari Tuhan. Sebagai ayat pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Tahukah saudara bahwa sangkakala yang dibunyikan dalam kitab Wahyu mendahului berbagai hukuman yang sudah dikenal dalam sejarah Israel, yaitu tulah-tulah yang menghantam Mesir seperti hujan es, api, laut darah, dan air yang mematikan, kegelapan langit, dan amukan belalang. Sadarilah bahwa penghakiman merupakan sisi lain dari koin yang sama atas keselamatan dari Allah. Dan kejahatan serta kekejaman dunia tak akan dibiarkan Tuhan. Amin. Dalam peperangan kosmis yang disaksikan oleh Yohanes, bunyi sangkakala menandai serangan murka Allah terhadap kejahatan yang dipamerkan di bumi. Kisah itu sangat dipahami Israel yang menyaksikan Allah menghantam kekejaman Firaun yang telah membunuh umat Allah di Mesir. Banyak orang Kristen membaca kitab Wahyu dengan perasaan takut terhadap berbagai bencana dan penderitaan. Namun, visi yang disaksikan Yohanes mengungkap juga perlindungan Tuhan atas umatnya. Amin. Memang Mesir dilanda tulah bertubi-tubi, namun darah anak domba yang tertumpah yang dioleskan di tiang pintu rumah melindungi bangsa Israel. Penglihatan yang dilihat Yohanes juga jauh melampaui tulah yang dialami Mesir. Bukan hanya satu bangsa yang menerima hukuman, melainkan sepertiga bumi dan sepertiga langit hancur luluh lantak. Kejahatan dunia rupanya mengundang kehancuran yang tak terbayangkan. Sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, kita juga tak asing dengan kejahatan sistematik yang berakar sangat dalam di semua bidang kehidupan. Betul? Berbagai perusahaan besar dengan kekuatan yang dahsyat sanggup melenturkan moralitas dan mengorbankan manusia demi keuntungan yang besar. Dunia modern tak asing dengan kuasa politik yang menghalalkan segala macam cara. Membunuh lawan demi kemenangan. Membunuh lawan demi keuntungan kelompok. Sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, realitas dunia memang sanggup melunturkan tekad manusia, menghalalkan segala macam cara demi keuntungan besar. Namun hari ini, biarlah kita berharap pada keadilan dan kebaikan Tuhan. Saat tekanan dunia mengimpit, biarlah kita mengambil posisi untuk taat dan terus berlindung sebagai umat yang ditebus Sang Anak Domba Allah. Amin. Sidang jemaat Tuhan, renungan kita hari ini kiranya menguatkan hati kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Terserah apa yang dilakukan oleh dunia, orang-orang di sekitar kita, untuk meraup dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Selama kita ada di pihak Tuhan, saudara tidak akan pernah kekurangan. Dunia modern tidak boleh menggilas iman orang Kristen. Kita semua harus hidup sejalan dengan perintah Tuhan. Hidup dalam kebenaran, dan percayalah, dan dengan mata kepala kita sendiri akan melihat perbedaan yang nyata antara orang yang mengenal Allah dengan mereka yang tidak mengenal Allah dengan benar. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.